Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada segmen ketiga ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait instrumentasi alat ukur pada pengujian turbin Kaplan. Pada segmen sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang instalasi pengujian turbin Kaplan. Jadi di sini saya telah menyinggung beberapa alat yang ada pada instalasi pengujian ini. Kemudian untuk instrumentasi alat ukur di sini Anda akan menggunakan beberapa alat untuk menentukan kinerja atau prestasi kerja dari turbin Kaplan. Jadi yang pertama ini adalah venturimeter ya. Jadi ini venturimeternya di sebelah sini. Venturimeter ini ada ini ya, kabel yang akan dihubungkan ke manometer dan juga dihubungkan ke dalam display sensor di sini. Jadi di sini ada dua alternatif jika kita ingin melihat secara digital kita menggunakan panel yang ini, atau jika ingin manual kita bisa melihat ke manometer ini. Dan juga untuk mengukur torsi yang dihasilkan oleh turbin ini kita menggunakan dinamometer. Jadi dinamometernya di bagian sini ya. Jadi di dinamometer ini saya akan jelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Jadi dia akan direm dan dihubungkan ke dalam ini ya, load cell. Dan juga untuk mengukur RPM atau putaran dari turbin ini, kita menggunakan takometer digital yang seperti ini. Jadi takometer digital ini dia menghitung kecepatan putar poros yang ada di sini ya, yang dihubungkan ke turbin Kaplan. Pada slide ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara rem ini bekerja untuk mengukur torsi yang dihasilkan oleh turbin ya. Nah, jadi mula-mula perhatikan dulu video di sebelah kiri ini dan perhatikan nilai torsi pada panel sensor. Jadi ini ya di sininya ya. Pada saat rotor rem cakram ini mulai direm. Untuk mengatur ini torsinya pakai di sini, ini panelnya ya. Ini diputar. Seperti itu, kalau misalnya saya rem lagi akan naik ya. Nah, ini matinya. Nah, jadi di sini ada torsi yang saat di rem mati ya. Jadi kalau misalnya tidak ada RPM-nya, jadi tadi yang dihasilkan ini adalah nilai torsi yang dihasilkan ketika tidak ada putaran. Jadi ini torsi maksimumnya. Nah, jadi kalau misalnya beban pengereman ini dikurangi, jadi kan dia ada sedikit putaran, misalnya 100 RPM, nanti si torsi yang dihasilkannya ini dia akan berkurang, dan kalau misalnya dilepas dia harusnya 0 ya. Tapi kalau tadi dilepas kita lihat ada sekitar 0,06 beban pengereman, jadi akibat ini ya, gesekan, tergesek-gesek sedikit si beban ini ya, remnya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat lagi, ini sensornya ini adalah load cell ya. Jadi load cell ini dia menggunakan sensornya itu adalah strain gauge. Jadi strain gauge itu kalau misalnya dia kena regangan, maka nilai hambatan dari strain gauge itu akan berubah, kemudian dibaca oleh sensor dan dikonversi menjadi ini ya, menjadi beban pengereman. Jadi beban pengeremannya di sini adalah kilogram. Jadi yang dihitung di sini sudah dikonversi menjadi kilogram. Jadi harus kalikan gravitasi dulu untuk newton. Kalau misalnya ingin membuatnya menjadi torsi, maka harus dikalikan dengan gaya dari rem ini terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk bagaimana mengukur torsi turbin dengan menggunakan dinamometer. Pada slide ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mengukur RPM turbin dengan menggunakan takometer ya. Jadi di sini ada contohnya, ada dua takometer. Ini adalah takometer yang hitam dan ini ada yang abu-abu. Nah, jadi ini saya play dulu video ini ya. Jadi ini adalah video dari turbin ya, turbin Kaplan yang berputar pada kecepatan maksimum. Jadi semua debit aliran dimasukkan ke dalam turbin. Nah, jadi bisa dilihat dan di sini sensornya pun cukup besar ya. Jadi beban pengeremannya hingga 1,7 kg dengan RPM yang rendah. Belum, kalau misalnya dimatikan mungkin sekitar 2 kg lebih ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kita lihat gambar ini, di ujung poros ini maupun di poros sebelah sini ya, di situ ada reflektor. Jadi reflektornya ini untuk dia akan memantulkan cahaya yang dihasilkan oleh si takometer ini. Jadi takometernya itu ada lampu, kemudian dia diarahkan kepada reflektor ini dan takometer dia akan membaca refleksi dari reflektor sehingga takometer akan membacanya sebagai RPM. Nah, ini adalah yang sebelah kiri video ini adalah contoh untuk membaca RPM menggunakan takometer. Ini pada alat ini ya, alat pengujian pompa sentrifugal. Jadi kita tonton videonya.
Kemudian RPM-nya saya perbesar dan bagaimana cara untuk mengukur RPM di sini ya. Ini harus saya di poros ini ada reflektornya, jadi dia akan membaca refleksi cahaya dari reflektor tersebut. Jadi seperti itu ya, muncul angka 1180-an RPM. Kira-kira seperti itu untuk penggunaan takometer. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara untuk mengukur RPM turbin menggunakan takometer dengan memanfaatkan refleksi pada poros turbin. Selain dinamometer, kemudian instrumen yang penting berikutnya adalah manometer ya. Jadi manometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan statik pada sisi-sisi yang penting ya. Jadi manometer ini dihubungkan kepada venturimeter ya. Jadi venturimeter ini untuk mengukur kecepatan aliran yang masuk ke dalam turbin. Nah, kemudian di sini ada dua tabung manometer ya. Jadi ini adalah yang sebelah kiri dan ini adalah yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini dihubungkan terhadap venturimeter. Jadi di sini kita akan menghitung perbedaan tekanan statik antara sisi muka yang kecil dari venturimeter di sini, area yang kecil dan area yang besar dari venturimeter. Sehingga dengan memanfaatkan persamaan Bernoulli, Anda dapat menghitung besarnya aliran yang dapat melalui sistem. Kemudian untuk yang sebelah sini, yang sebelah tengah ini dihubungkan terhadap sisi inlet turbin. Jadi dengan selang di sini ya dihubungkan ke sini dan juga sisi keluar dari turbin. Jadi dia ada di sini ya selangnya, jadi dihubungkan ke dalam manometer ini. Dan jadi sehingga kita bisa mengetahui perbedaan tekanan statik antara sebelum dan sesudah masuk turbin. Nah, jadi di sini ada dua pengamatan ya. Jadi kita bisa mengamati dari manometer dan juga kita bisa mengamati dari sensor. Nah, tapi untuk praktikum ini saya mengharapkan Anda dapat memahami dengan menggunakan manometer ini. Perhatikan skema venturimeter di atas ini ya. Jadi dengan mengukur perbedaan tekanan statik ya antara di sisi luas area yang kecil atau di sini dengan luas area yang besar atau di keluar venturimeter ini, maka kita dapat memanfaatkan persamaan Bernoulli untuk menentukan kecepatan aliran yang masuk ke dalam turbin. Nah, adapun bagaimana cara untuk membaca manometernya ya. Jadi manometer itu yang di sebelah kanan ini ya. Jadi karena tadi telah saya ceritakan ya bahwa ini adalah dihubungkan terhadap manometer yang sebelah kiri ini terhadap venturimeter. Jadi manometer ini dia akan menghitung di bagian sisi kecil dan sisi besar tekanan statiknya. Nah, Anda di sini bisa mengukur dengan satuan inci atau satuan milimeter ya perbedaan tekanan statiknya berapa, dan juga ini gauge fluid yang digunakan adalah merkuri ya, atau air raksa. Jadi dia spesifik gravitinya sekitar 13 kali dari air ya. Jadi walaupun ini satuan incinya kecil, tapi sebenarnya dia besar perbedaan tekanan statiknya. Nah, adapun ini adalah video, jadi akan saya mulai. Jadi video ini yang akan menampilkan perubahan ketinggian delta tekanan statik pada manometer dan juga sisi masuk dan sisi keluar turbin ketika saya ubah debit yang melalui turbinnya ya. Ini masih steady ya. Nah, ini saya matikan debitnya, maka dia akan cenderung datar ya. Kemudian saya buka lagi. Nah, jadi dia akan berubah seperti itu sampai steady. Maka ketika steady, maka Anda ukur berapa tekanan statiknya. Kira-kira seperti itu bahan ajar dari segmen 3 instrumentasi alat ukur. Memang pada video ini cukup panjang ya materinya, tetapi saya harap Anda dapat memahami dengan baik bagaimana cara untuk menggunakan setiap instrumentasi alat ukur yang ada untuk menentukan prestasi kerja dari turbin Kaplan. Cukup sekian, sampai jumpa di segmen 4 dengan topik prosedur pengambilan data.